Ada fenomena baru nih guys. Jadi sebenarnya semenjak kris itu diaktifkan, orang jadi mudah untuk belanja melalui BCA, Cim Niaga, dan bank-bank lainnya ya. Jadi fenomena baru di mana sistem pembayaran sekarang kalau misalnya di Alfa Express, di Alfamart, di Indomaret, dan di beberapa tempat lainnya kayak Mixway, Mixu, terus kemudian tempat-tempat jajanan lain tuh pakai kris. Nah, kalau gua terbiasa kalau tiap kali naik kereta, pas begitu sampai di tempat tujuan tuh sering banget yang pergi ke Alfamart, Indomart, atau Alfa Express dan mereka tertarik untuk bayarnya menggunakan kris ini gitu. Dibandingkan dulu yang apa-apa kita harus pakai duit, kita harus nanti ada kembalian dan segala macam. Sekarang kris dianggap sebagai salah satu fenomena yang terbaik dengan sebagai alternatif pembayaran gitu. Jangan-jangan nanti kalau bayar HP yang memang mahal banget tinggal pakai kris aja. Jadi semua duit itu ditaruh secara online dan gak perlu lagi pakai kontak-kontakan. Duit itu dibayar tunai atau pakai kartu kredit, udah nggak perlu lagi. Jadi langsung cepet banget duit itu langsung masuk lewat melalui kris gitu. Ini fenomena baru dan ini dengan cara begitu menghilangkan birokrasi-birokrasi yang bikin ribet, jadi langsung duitnya masuk. Nah, ini menjadi fenomena baru di bidang keuangan ya, karena gua nggak kepikir bakal terjadi kayak gitu. Jadi karena gue selalu meyakini dulu pembayaran yang paling baik itu memang konvensional, apa-apa pakai tunai ya. Dengan tunai itu orang nggak terkontrol, sistemnya nggak terkontrol oleh negara. Tapi kalau lewat kris itu jadi lebih terkontrol ya. Kris itu Quick Response Code Indonesian Standard jadi gitu. Dimana yang biasanya populer uang tunai atau kartu kredit sekarang kris makin populer. Jangan-jangan kartu kredit bisa tersingkir kalau kayak begini ya. Jadi, tapi memang kris itu mengandaikan bahwa lu punya duit tunai dan lu langsung bayar pakai gitu. Dibandingkan jadi masing-masing kebutuhannya beda. Kalau kartu kredit itu sebenarnya lu duitnya ada tapi lu nggak pakai dulu, lu pakai penjamin dulu, kemudian nanti bulan depan baru lu bayar. Nah, gitu. Jadi itu agak sedikit ini beda. Tapi konon katanya kris itu memang agak mahal karena memang ada teknologi dan infrastruktur di situ. Dan penggunaan kris ini memang bisa ngurangin biaya transaksi secara keseluruhan. Pertama, penggunaan kris menghilangkan kebutuhan akan uang fisik, betul ya, gitu. Jadi biaya percetakan juga kurang ya. Terus distribusi uang kertas juga jadi berkurang. Dan meminimalisir risiko pencurian atau kehilangan uang fisiknya gitu. Sehingga penggunaan kris itu memungkinkan transaksi yang lebih efisien dan cepat. Selamat pagi guys, saat gue pusing gue biasanya minum kopi dan kalau naik kereta belum sempat makan pagi, gue suka beli kopi minuman kecil namanya Whiteside rasa kopi. Ini adalah white milk Australia yang rasanya unik banget. Kopinya tuh unik banget rasanya dan gue nyaman banget. Konon katanya minuman ini sering habis di minimarket. Jadi gue udah survei juga dan memang cepet banget habisnya dibandingkan teman-temannya gitu. Jadi link gue taruh di bawah. Lo cobain minuman ini dan gak usah dengerin banyak omongan gue. Lo cobain aja rasanya. Semoga lo cocok dan ini bisa menemani lo saat lo lagi gak sempat makan pagi. Selamat mencoba. Oke, kita lanjut. Jadi karena saking kris itu lebih efisien dan cepat, sehingga konsumen itu nggak perlu nunggu kembalian atau ngecek uang tunai mereka karena langsung bayar sesuai dengan totalnya gitu. Jadi menghemat waktu dan energi itu yang paling disuka menurut gua sih. Namun penting juga ya, kadang-kadang pengguna kris itu juga harus tetap hati-hati karena ini dia di sini. Karena masalahnya di sini. Karena kita harus tahu dan jangan sampai terjebak dalam pengeluaran kita yang tidak terkendali mentang-mentang duitnya itu ada.
dan mudah untuk dibeli dipakai. Jadi kadang-kadang kita terjebak pada pengeluaran yang tidak terkendali karena jangan-jangan kita tidak terbiasa untuk membuat laporan keuangan atau menahan pengeluaran gitu. Ya, tidak punya basic untuk berinvestasi, jadi lebih tertarik untuk ketika duit itu ada dan Anda memakainya untuk jajan secara tidak terkendali gitu. Nah, bahkan lebih ngeri lagi kalau seseorang menjadi terdorong menggunakan QRIS untuk melakukan pembelian yang sebenarnya nggak diperlukan. Jadi penting banget ya kalau kita harus kontrol keuangan. Pertama-tama ketika ada uang, ya pokoknya kita harus kontrol dulu karena itu faktor paling penting gitu. Sekali lagi, menggunakan QRIS itu butuh disiplin yang tinggi. Berarti semakin teknologinya tinggi, semakin disiplin itu harus makin tinggi. Ini nggak bisa dibiarin karena itu bahaya banget. Lu ada yang namanya GoPay, kemudian ada di sekitar gitu ada GoPay, terus kemudian ada Dana, OVO yang terdekat itu sebenarnya mereka itu bukan ngelatih kita untuk makin pakai, tapi makin bijaksana sebenarnya. Karena itu alat yang memudahkan, tujuannya untuk memudahkan, bukan untuk kita jadi makin hedon, makin gak terkendali gitu. Jadi teman-teman penting banget untuk untuk memakainya gitu. Memakainya secara bijaksana, sekali lagi secara bijaksana. Salam dari gua, Lembut Tambun.